Hey Sleeper, selamat datang. Mana nih yang nungguin kelanjutan dari Kung Fu Panda Path of Destiny part yang ketiga? Kali ini aku mau lanjutin lagi nih. Tapi sebelumnya, yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Bunny ini ternyata adalah pembuat guci arwah yang ditugaskan oleh Oakway untuk dipakai mengurung arwah Master Dragon Jin Diao karena dia tergila-gila dengan kekuasaannya yang menginginkan air mata Chi itu. Namun setelah dia selesai membuat guci arwah, dia harus mengantarkan guci kepada 4 konstelasi. Namun di situ Bunny ketiduran dan membuat 4 konstelasi terbunuh. Mendengar itu, Po mengajak Bunny untuk menebus kesalahannya dengan menyegel Jin Diao ke dalam guci arwah. Tapi Bunny tidak mau karena Jin Diao sudah sangat kuat. Akhirnya Po berangkat sendiri untuk menolong murid-muridnya dan menyegel Jin Diao. Di sisi lain, Nuhai dan lainnya membuat jebakan untuk Jin Diao yang masih mengejar mereka. Sekarang Jinglah yang mengendalikan pikiran Jin Diao. Namun hanya sesaat Jing mengendalikan Jin Diao. Kemudian Jin Diao dan pasukan Jetax menyerang mereka. Di sisi lain, Mr. Lee dan para warga sudah bangun dari mantra Jin Diao. Tiba-tiba datanglah Jisoo yang membuat seluruh warga ketakutan. Kemudian Jisoo memberitahu warga para panda adalah penjaga mata air Chi keramat. Mereka harus menjaganya jangan sampai jatuh ke tangan Jin Diao. Jika terjadi, maka dunia akan dalam bahaya. Sementara di perjalanan, Po bertemu dengan Bunny yang ternyata dia berubah pikiran nih dan berniat membantu Po. Melihat teman-temannya yang diserang oleh Jin Diao, Jing mencoba mengendalikan pikiran Jin Diao kembali. Tapi Jing malah masuk ke alam roh dan bertemu dengan Jin Diao. Pertarungan pun terjadi nih di antara mereka. Hingga akhirnya Jin Diao mengajak Jing bekerja sama agar Jing bisa menjadi master kungfu hebat. Tapi di sini Jing tidak terhasut, lalu dia menyerang Jin Diao. Hal itu membuat tubuh Jin Diao terpental hingga membuat longsor salju dan menimbun mereka semua. Sementara Po dibantu oleh Bunny menunjukkan arah nih keberadaan murid-muridnya. Tiba di sana Po melihat Chi milik Bao yang tertimbun salju lalu menyelamatkan mereka. Akhirnya Po senang bertemu kembali dengan murid-muridnya. Kemudian di sini Po menunjukkan guci arwah yang ditemukannya. Setelah itu telinga Bunny yang bercahaya menunjukkan keberadaan Jin Diao. Namun saat mereka sampai di sana, Jin Diao sudah melarikan diri. Dia berhasil dengan luka yang cukup parah. Sebelum pelariannya, dia melihat Chi milik Bunny yang sangat kuat seperti guci arwah. Lalu Jin Diao meminta Jetax mencari tahu tentang Bunny. Di sisi lain, Bunny membantu Po dan murid-muridnya untuk masuk ke dalam roh untuk menemui 4 konstelasi. Sementara itu, Jetax menemui Lao Shu menanyakan keberadaan Bunny. Karena hanyalah Lao Shu yang menjual ramuan untuk Bunny yang bisa bertahan hidup lebih dari 1000 tahun. Kemudian terlihat Jin Diao menyerap Chi salah satu biksunya untuk memulihkan tenaganya. Di sisi lain, murid-muridnya berhasil masuk ke dalam alam roh dan bertemu dengan keempat konstelasi. Namun keempat konstelasi meremehkan kemampuan Nuhai dan lainnya. Setelah itu 4 konstelasi mengajak berduel sebagai syarat nih untuk memberitahukan cara menyegel jiwa Jin Diao.
Sementara Po berada di alam roh bersama dengan iblis Yao Guai. Dia mengungkapkan kekesalannya berada di sana karena ulah Jin Diao. Akhirnya 4 konstelasi berduel dengan anak panda, yaitu dengan bermain cuju. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Hingga akhirnya dimenangkan oleh 4 konstelasi. Lalu Nuhai dan lainnya meminta 1 kali kesempatan. Kemudian di sini naga merah memberi sebuah teka-teki tentang mata air yang bersembunyi. Dengan mudahnya Nuhai dan lainnya menjawab bahwa mereka jatuh ke lubang saat membawa persik. Di saat itulah mereka masuk ke dalam tempat makam 4 konstelasi nih, dan persik jatuh ke atas mata air. Kemudian mereka mendapatkan Cinya. Ternyata jawaban mereka benar. Lalu naga merah memberitahu caranya dengan menggunakan energi dari mata air. Dan saat pertandingan mereka sudah memperlihatkan jurusnya. Maka mata air akan muncul dengan bersamaan mereka bisa menangkap roh Jin Diao. Kemudian 4 konstelasi meminta kepada mereka untuk menyelesaikan tugas yang tidak bisa diselesaikan oleh mereka. Di sisi lain, Po dan Yao Guai semakin akrab nih dengan mengobrol banyak hal sambil menyantap bakpao. Di sini Yao Guai berharap mereka bersama-sama bisa keluar dari sana. Tapi tak lama Po pun kembali. Nuhai dan lainnya pun sadar. Mereka tahu cara mengaktifkan mata air. Sebelum pergi, Buni membisikkan sesuatu kepada Po. Namun saat mereka mau pergi, Jin Diao dan pasukannya sudah menghadang mereka. Kilas balik dikisahkan pada zaman dahulu terdapat mata air Qi yang memiliki kekuatan yang tak terbatas. Para panda sebagai panda penjaga yang hidup di atasnya melindungi menggunakan tenaga dari mata air. Hingga mata air Qi terancam oleh Dragon Master Jin Diao. Kemudian 4 konstelasi menyegel mata air di tempat tersembunyi. Hal itu membuat Qi penjaga milik para panda berhenti mengalir. Selama beberapa generasi, para panda lupa dengan tugasnya menjaga mata air. Bahkan tidak tahu nih keberadaannya. Tapi Jin Diao tidak lupa, dia masih mengincar mata air tersebut. Dan itulah yang diceritakan oleh Jizu kepada para panda. Di sisi lain, Jin Diao sudah mengepung mereka. Kedatangannya untuk merebut guci arwah. Lalu mereka merebutkan guci arwah itu. Hingga akhirnya Jin Diao menghancurkan guci arwah tersebut. Di sisi lain, para warga panda tak percaya nih begitu saja ucapan Jisoo bahwa mereka adalah panda penjaga. Hanya Lee yang percaya dan memperlihatkan Qi yang ada di tangannya. Saat mengalahkan Kai sebelumnya, dia yakin nih bahwa mereka memiliki Qi-nya. Akhirnya para warga percaya. Kembali ke Po dan lainnya ditangkap oleh Jin Diao, namun hanya Buni yang dibebaskan karena sudah tua. Setelah itu Jin Diao menggunakan Qi-nya untuk membunuh Po. Lalu Buni mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Po. Sesaat sebelum mati, Buni memberi pesan nih kepada Po untuk menjalankan misi, yaitu pergi ke kuil tempat mata air Qi berada bersama Jin Diao. Kemudian Jin Diao akan mengambil Qi Nuhai dan lainnya. Namun Po memberitahu letak mata air yang hanya bisa diakses oleh Nuhai dan lainnya. Mendengar itu Jin Diao pun setuju dan mereka pergi ke kuil 4 konstelasi. Di sisi lain, para warga panda diajarkan oleh Jisoo untuk membangkitkan Qi mereka dengan meditasi mengosongkan pikiran, lalu kekuatan dan juga meringankan tubuh. Sementara Mr. Pink yang sedang mencari Po melihat anaknya dan muridnya ditangkap oleh Jin Diao. Di sisi lain, Po memberitahu kepada murid-muridnya bahwa dia sengaja menjebak Jin Diao ke tempat mata Qi berada. Karena sebelumnya Buni sudah menukar guci arwah dengan yang palsu, dan yang asli ada di tangan Po. Dan di sanalah murid-muridnya akan melakukan tugas mereka sesuai rencana. Sementara Mr. Pink yang kembali memberitahu bahwa Jin Diao menangkap Po dan lainnya lalu menuju kuil 4 konstelasi. Namun mereka baru belajar dan belum bisa membangkitkan Qi-nya. Tapi dengan tekad Lee yang kuat untuk menyelamatkan anaknya serta melindungi mata air, akhirnya para warga pergi ke kuil menggunakan jaring laba-laba yang dimiliki oleh Jisoo, dengan dibantu oleh Mr. Pink yang membuat jalur ke kuil agar lebih cepat. Di sisi lain, pasukan Jin Diao mengangkat batu persik yang berada di dalam mata air Qi. Setelah itu Jin Diao meminta Nuhai dan lainnya untuk membuka mata air menggunakan Qi mereka.
Sementara Lee dan lainnya sudah berada di depan kuil. Secara bersamaan, saat mata air diaktifkan, kekuatan Cipanda mereka kembali. Saat mata air terbuka, Jindiao mulai menyerap kekuatannya. Lalu Po dan murid-muridnya mulai menyerang Jindiao dan mencoba memasukkannya ke dalam guci arwah. Sementara para panda melawan pasukan Jindiao. Mereka pikir telah berhasil menyegel roh Jindiao, namun ternyata yang di dalam guci roh milik elang. Lalu Jindiao berhasil menyerap kekuatan mata air dan kembali ke wujud aslinya, yaitu Dragon Master Jindiao. Kegagalan itu membuat Nuhai dan lainnya berubah menjadi batu. Lalu mereka kembali ke alam roh bertemu 4 konstelasi. Di sini mereka baru memberitahu bahwa Nuhai dan lainnya akan berubah menjadi batu akibat kekuatan mata air Chi. Di sisi lain, Jindiao yang sudah kuat merasa dirinya sudah menjadi dewa. Lalu dia menyerang para panda yang berada di sana. Setelah itu dia pergi untuk menyerang desa panda. Po sangat sedih nih dan bersalah kehilangan murid-muridnya. Lalu di sini Lee menyemangati Po dan memintanya menjadi pemimpin untuk menyelamatkan desa panda. Kemudian mereka semua kembali ke desa melawan pasukan Jindiao. Merasa akan kalah dari Jindiao, lalu Po mempunyai ide nih dengan bantuan Zizu yang melemparnya hingga dia naik ke tubuh Jindiao. Setelah itu Po menggunakan jurus kuncian agar masuk ke alam roh. Po dan Jindiao masuk ke alam roh tempat beradanya Yao Guai. Namun Po malah berhadapan dengan Yao Guai yang marah nih karena ditinggalkan oleh Po. Dia pun akhirnya menyerang Po. Sementara Jindiao berusaha mencari jalan keluar dari alam roh. Po yang terus diserang oleh Yao Guai hingga terpental sampai ke pantai tempat beradanya 4 konstelasi. Po pun sangat senang nih bisa bertemu dengan murid-muridnya dan juga memberitahu bahwa dia berhasil membawa Jindiao masuk ke alam roh. Lalu Po masih terus berhadapan dengan Yao Guai yang juga tiba di sana. Hingga akhirnya Nuhai dan lainnya membantu Po mengalahkan Yao Guai. Setelah itu mereka harus menemukan keberadaan Jindiao. Namun karena alam roh yang tak terbatas, maka Jindiao bisa berada di mana-mana. Ternyata Bunny juga berada di sana. Lalu Po menanyakan cara menemukan Jindiao. Di sini Bunny pun mengingatkan ke Po bahwa tak ada yang bisa mengubah siapa Po yang sebenarnya. Yang sejatinya Po adalah seorang Dragon Master. Kemudian Po melakukan meditasi dan mengubah dirinya menjadi wujud naga. Setelah itu Po bisa melacak keberadaan Jindiao dari Chi-nya yang diambil oleh Jindiao. Sementara Nuhai, Bo, Jing, dan Fentong sudah kehilangan Chi mereka. Maka 4 konstelasi menyalurkan sisa Chi-nya kepada mereka. Tapi ada konsekuensinya nih, yaitu jika mereka kalah melawan Jindiao, maka mereka akan terjebak di alam roh dan berada di kegelapan. Kemudian 4 konstelasi mengorbankan dirinya dengan memberikan Chi-nya mereka. Akhirnya Po menemukan Jindiao nih yang berusaha mencari jalan keluar. Po pun akhirnya langsung menyerang Jindiao. Nuhai dan lainnya juga sampai di sana. Po akan mengalihkan perhatian Jindiao sementara Nuhai dan lainnya menyatukan kekuatan Chi mereka untuk menyerang Jindiao. Namun Jindiao terpental kembali ke desa panda dengan disusul Po dan murid-muridnya melalui lubang yang akan tertutup. Po kembali ke wujud pandanya dan membuat Chi-nya kembali. Lalu pertarungan mereka berlanjut.
Di sini Mei Mei menyandra Jetax dengan tujuan Jinjiao akan berhenti dan keluar dari desa panda. Tapi justru Jinjiao menyerang Jetax. Dia tak peduli nih meskipun Jetax adalah orang kepercayaannya. Setelah itu Jinjiao membuat kesepakatan dengan para panda. Dia akan mengembalikan warga panda menjadi penjaga mata air Qi. Dan Jinjiao yang akan memimpin desa panda. Dia akan membuat kehidupan para panda menjadi mewah nih dengan kekayaan melimpah dan makanan enak. Semua itu bisa didapatkan jika para panda mengorbankan nyawa Nuhai, Bao Fenton, dan Jing. Namun jika para panda menolak, maka Jinjiao akan melenyapkan desa panda. Mendengar itu, Li sebagai pemimpin desa menolak keras nih tawaran tersebut. Karena baginya kehidupan mereka sudah sempurna di sana. Saat lengah, Jizoo langsung menyerang Jinjiao hingga tubuhnya tertimpa batu dan tak bisa bergerak. Kemudian ini kesempatan mereka untuk menyerang Jinjiao dan menyegel ke dalam guci arwah. Lalu Mr. Pink yang membawa guci arwah harus menghadapi pasukan Jinjiao dengan dibantu oleh para warga untuk menyerahkan guci itu ke Po. Hingga akhirnya guci arwah hampir jatuh ke bawah tebing. Untung aja Jetax yang telah dikhianati oleh Jinjiao menyelamatkan guci arwah yang hampir jatuh dan membantu Po untuk menyegel Jinjiao. Akhirnya mereka berhasil dan tubuh Jinjiao menjadi abu. Sementara Jetax sadar nih bahwa selama ini dia telah melakukan kejahatan untuk Jinjiao. Meski begitu, para panda tetap menyembuhkannya meskipun dia pernah menyerang mereka. Akhirnya Jet dan anak buahnya pun pergi untuk mencari jati diri mereka dan melakukan hal yang baik. Setelah itu para panda masih ada tugas terakhir, yaitu menutup mata air Qi dan menyegel roh Jinjiao di sana. Singkat cerita, Li merayakan keberhasilan Nuhai, Bao, Jin, dan Fentong dengan memberikan patung 4 konstelasi. Kemudian mereka kembali ke kehidupannya. Sementara di alam roh terlihat Youguai berbicara dengan Jinjiao yang ada di dalam guci. Dari jauh, Master Oogway dan Bunny senang melihat keberhasilan Po, murid-muridnya, dan juga para panda. Mereka sekarang tenang nih karena semesta telah mencapai keseimbangan. Terlihat Nuhai dan lainnya terus berlatih kungfu bersama Po. Mereka juga menjadi terkenal ke seluruh Cina dan membuat banyak warga mengirim pesan meminta bantuan mereka. Di akhir film terlihat seekor kadal yang menggunakan kristal merah untuk menghidupkan sebuah patung. Nah, itu tadi alur cerita dari film Kung Fu Panda Path of Destiny season yang pertama. Gimana Sleeper buat season pertamanya? Seru banget kan? So mau dilanjutin lagi nggak nih season yang kedua? Kalau like dan komennya rame, aku lanjutin lagi season yang kedua. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.